Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga pada siang ini kita bisa salat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din a'azakumullah. Di sini saya diberi amanat untuk menyampaikan yakni satu materi memburu hidayah. Memburu hidayah, yakni hidayah ini dari bahasa Arab, diambil dari kalimat hada yahdi hidayatan. Maknanya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, petunjuk. Penerjemahan satu bahasa ke bahasa yang lain ini hanya pendekatan. Jadi kalau umpamanya kita maknakan petunjuk untuk ke Jakarta ini lewat mana yang paling dekat? Ya kita buka apa? Peta. Kemudian kita buka apalagi sekarang apa Google atau apa itu ya. Jadi di situ jadi untuk mengetahui jalan petunjuk. Jadi hada yahdi itu maknanya petunjuk. Kalau umpamanya kita tidak tahu bumbu satu masakan, kemudian kita ingin masak soto, maka yang kita buka adalah resep. Jadi bisa petunjuk, bisa resep. Itu makna hidayah. Kalau petunjuk itu sendiri dalam bahasa Arab ada khusus dalla yadullu dallan. Dalil itu petunjuk. Ya. Kalau huda ini lebih lengkap lagi. Ya, ini. Jadi yang memberikan petunjuk ke arah kebahagiaan rumah tangga. Ini petunjuk. Yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Yang memberi petunjuk ke jalan keselamatan. Yang memberikan petunjuk ke jalan segala aspek kehidupan yang ada di dunia sampai akhirat. Itu namanya hidayah. Oleh karena itu Al-Quran itu hidayah, huda, ya, petunjuk. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih hudzal lil muttaqin. Dzalikal kitab, yakni ini kitab Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya, isinya, beritanya, apa yang ada di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan. Hudzal lil muttaqin menjadi petunjuk. Huda. Ini satu kata yang sama, akar kata yang sama dengan hidayah. Yakni maknanya apa? Masdar. Masdar ini kata asal. Hada yahdi hidayatan wa hudan. Itu demikian. Jadi di sini Al-Quran ini petunjuk di dalam segala aspek kehidupan. Kalau ingin rumah tangganya ke jalan yang benar, menuju kebahagiaan, mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya, Al-Quran dibuka. Ya. Kalau ingin
yakni kita ngatur anak, kita bermasyarakat, ya. Kita hidup di dunia ini dengan selamat. Kita mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya ini dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu di dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitabun, kitab suci Al-Qur'an ini, anzalnahu ilaika, aku turunkan kitab suci Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa, supaya engkau mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari jalan yang gelap. Dhulumat ini jamak dari dhulmatun, ya. Dzolim itu dari akar kata yang sama. Kegelapan di mana banyak kedoliman yang terjadi. Apa dzolim itu sebetulnya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau orang berumah tangga menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, seorang istri ditaruh sebagai pemimpin, suaminya mengikuti. Lah ini salah menaruh tempat. Ini namanya kedoliman. Ya, itu namanya dhulumat, kegelapan, dan akan menemui jalan buntu kalau orang demikian itu. Yang seharusnya tidak patut jadi pimpinan dijadikan pimpinan. Ya, yang sepatutnya tidak patut dijadikan ini, itu demikian. Ini namanya bentuk kedoliman. Kedoliman yang menumpuk, yang banyak jumlahnya, itu jadi dhulumat, jadi kegelapan. Ya, itu demikian. Itu jadi kegelapan. Jadi Al-Quran ini, kitabun anzalnahu ilaika, kitab suci Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa minadh-dhulumat, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kedzaliman, kegelapan hidup, ya, ilan nur, menuju cahaya yang datangnya dari Allah. Jadi yang dimaksud petunjuk di sini, hidayah di sini adalah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda tatkala beliau menjelang wafat, beliau mengatakan taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Ya, wa in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, lan tadillu ba'di abada, niscaya kalian tidak akan, yakni tersesat sepeninggalku, setelah aku wafat nanti, selama-lamanya tidak akan. Ya, ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Maknanya Rasul memberikan satu petunjuk, meninggalkan satu petunjuk yang berupa Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian, ini petunjuk. Ya, ini yang perlu kita pahami. Maka kalau kita bicara soal hidayah itu Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian pakai kalimat memburu, ini betulnya tepat judulnya ini dengan bahasa Arabnya. Kenapa diburu? Diburu itu kan sesuatu yang lari. Kalau itu tidak lari, kenapa kok diburu? Ya, diambil saja kan bisa. Diambil saja bisa kalau tidak lari. Diburu maknanya nih seperti binatang buruan itu lari. Kalau tidak diburu tidak kan. Hidayah itu begitu. Ya. Hidayah itu harus diburu. Hidayah itu harus dicari. Ya. Itu demikian. Ya, dalilnya mana? Ada seorang sahabat. Ya. Yang mengadu ke sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, nahnu jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama Rasulullah, ka'annan nar amamana. Ketika kami duduk di majelisnya Rasul menyampaikan ayat-ayat tentang neraka, seolah-olah neraka itu ada di hadapan saya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yakni ayat-ayat tentang surga, seolah-olah kami ini ada di surga. Takut betul kami kepada Allah ketika ada di majelisnya Rasul. Ya, sehingga kami seolah-olah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau meninggalkan ini takut, mau mengerjakan yang dilarang takut. Ya. Begitu kami pulang ke rumah, kami melakukan dagang setiap hari ke pasar. Pulang bersendau gurau sama istri dan anak pasar lagi, tidak pernah hadir ke majelisnya Rasul.
neraka itu hilang di hadapan kami. Surga itu juga hilang di hadapan di hati kami. Iya. Semangat itu juga hilang. Iya. Itu. Katanya sahabat Abu Bakar, podo ae aku ya ngono ae. Jadi saya kalau ada di hadapan Rasul itu seolah-olah itu begitu. Kalau ada di majelis, tapi begitu pulang, begitu lama ndak ngaji, begitu lama ndak belajar, ambruk iman ini. Iya. Yang asalnya neraka itu selalu ada di bayang-bayang kami, sekarang sudah ndak kelihatan lagi. Iya. Katanya sahabat Abu Bakar, ya podo ae aku ya ngono deh. Ayo kita laporkan ke Rasulullah. Akhirnya datang ke Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Tukhawwiduna. Kalian harus mengaktifkan untuk mendatangi majelis taklim untuk ngaji. Maknanya apa? Hidayah itu dicari. Hidayah itu tidak boleh ya dianggap wah kalau Gusti Allah ngekei hidayah untuk dewi. Tidak bisa. Kenapa? Karena hidayah itu rezeki. Ada doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar itu kelihatan benar. Ya. Warzuqna, beri kami rezeki apa? Untuk bisa mengikuti kebenaran, mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran, mengikuti petunjuk ini adalah merupakan apa? Rezeki dari Allah. Ya. Kalau kita kepingin kaya, kita kerja enggak kira-kira? Suhul enggak kira-kira? Suhul, ya, cari pekerjaan. Oleh karena itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang takdir, ya, masing-masing kalian ini sudah ditentukan, kaya miskinnya, surga nerakanya, semua sudah ditentukan. Sahabat kaget, ya Rasulullah kalau sudah ditentukan kaifa na'mal? Bagaimana kita harus berusaha? Apa jawab Rasul? I'malu ma syi'tum. Beramallah kamu seoptimal mungkin. Ya, menurut kehendakmu. Kenapa? Karena jalan itu sudah jelas. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Ini jalan kaya, ini jalan miskin. Ya, kamu mau nempuh mana? Kalau kamu mau nempuh jalan surga, ditempuh dicari. Karena ini rezeki, ya. Kalau kamu kepingin kaya, dolean cari kekayaan itu. Jangan nganggur. Kecuali kalau kamu ingin miskin ya nganggur, tengok-tengok wis gak usah nyambut gawe. Itu jalan miskin. Jalan kaya, jalan surga juga begitu. Jalan neraka juga carilah. Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Masing-masing kalian dimudahkan menurut citaannya. Jadi di dalam doa yang masyhur tersebut, yakni hidayah, kemampuan melihat yang benar itu benar. Ya. Itu adalah rezeki dari Allah. Kemampuan mengikuti kebenaran, menjalankan itu juga rezeki dari Allah. Tidak semua orang yang tahu kebenaran pasti dia mampu mengikuti kebenaran. Tidak semuanya. Ya, itu demikian. Oleh karena itu disuruh nyari. Kalau kita faya ma'asirul ikhwani fid din, kita tahu yang namanya huda, petunjuk itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi petunjuknya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kita diperintahkan untuk mencari, untuk mendatanginya. Kalau kita lihat para salafus soleh, para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, yakni mereka itu selalu hadir ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu kepingin ketemu berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ingin mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu diburu, dicari. Kalau hidayah tidak dicari akan hilang. Ya, hidayah tidak dicari akan hilang. Rasul pernah berwasiat kepada Ali, ya Ali, idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan wa lam yujalisul ulama mata qalbu. Wahai Ali, apabila seseorang tidak hadir ke majelisnya orang alim, ke majelis ilmu, ya, selama 40 hari, maka hatinya akan keras.
Kalau hatinya keras, wa jasara 'alal kabair, dia akan berani menerjang dosa besar. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu agama ini menghidupkan mata hati. Suruh nyari. Ya, diperintahkan untuk mencari. Itu demikian. Karena tidak dicari nanti akan hilang. Kenapa dicari? Karena hidayah itu juga ada penghalang-penghalang. Jadi tidak semudah itu. Ya, apa kalau kemudian kita tahu hidayah itu Al-Quran dan Sunnah, ya, apa terus kita nanti akan mampu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Belum tentu. Apakah kita nanti akan mampu mengikuti petunjuk? Itu belum tentu. Ya, itu demikian. Ada penghalang-penghalang orang itu, walaupun diterangkan Al-Quran 1000 kali, ya, walaupun pagi dijelaskan, siang dijelaskan, sore cuma masuk telinga kiri, keluar telinga. Banyak enggak kira-kira? Banyak. Ya, oleh karena itu sering kita dengar lontaran dari mulut-mulut orang yang ahli maksiat. Sebetulnya saya ini kepingin taubat. Sebetulnya saya kepingin sholat. Sebetulnya saya kepingin ngaji. Maknanya apa? Dia tahu petunjuk itu. Dia paham petunjuk itu. Ini benar, ini salah. Dia tahu itu, tapi tidak mampu. Iya. Karena ada penghalang-penghalang yang menghalangi orang dari hidayah, maka itu harus dicari. Di antaranya apa? Ya, di antara penghalangnya itu adalah fanatis, golongan, kelompok, organisasi. Rasul bersabda, "Mamata ala asabiyah famata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati di atas asabiyah. Asabiyah itu apa? Fanatisme, golongan, kelompok, ya, kebangsaan, kesukuan. Ya, itu orang Indonesia, saya Malaysia. Ya, saya Malaysia itu Indonesia, biar diganyang oleh orang, ndak ada perasaan kalau itu saudaranya. Itu yang nyampaikan orang ini, orang itu, ndak ada. Islam ndak dibatasi wilayah, Islam ndak dibatasi warna kulit. Maka kalau ada itu, ndak akan ada hidayah. Ya, itu yang nyampaikan itu kan organisasinya beda. Kadang-kadang beda organisasi ndak mau salam. Ya, itu demikian. Ini penghalang. Maka ini harus diburu, diusahakan apa? Untuk dihilangkan. Fanatisme kelompok, golongan. Oh, itu bukan golongan saya, itu bukan kelompok saya. Maka tidak akan orang yang demikian ini dapat apa? Dapat memburu hidayah. Terhalang hidayah darinya. Ya, itu demikian. Hidayah memang dicari, hidayah memang diburu. Tapi jalan-jalan perburuan itu harus dipahami juga pakai ilmu. Maka penghalang-penghalang hidayah ini harus dihilangkan. Itu demikian. Ya, jadi fanatisme golongan, fanatisme kelompok, dia tidak akan menerima, ya, apa yang disampaikan, ya, dari kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, yang nyampaikan selain kelompoknya, selain golongannya. Dan bahkan ada satu kelompok, ada satu golongan yang sudah mengklaim selain dirinya adalah sesat, selain dirinya adalah keliru. Ya, itu demikian. Ini juga kesalahan fatal. Kemudian apa lagi, Ustaz? Di samping asabiyah, ya, kemudian yang pertama adalah teman, lingkungan. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama salaf, mengatakan, aksiru asdiqaus salih. Perbanyaklah teman yang soleh. Kenapa? Teman ini merubah, yakni apa? Pola hidup kita, pola fikir kita, termasuk hidayah kita. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinul mar'i ala khalilihi. Agamanya seseorang itu terpola menurut khalil. Ya, khalil ini apa? Teman yang sangat dekat, sampai curhat permasalahan urusan pribadi itu dicurhatkan kepada dia. Ya, ini. Jadi seseorang terpola. Kalau teman dekatnya itu adalah orang-orang yang ahli maksiat, orang yang suka minum minuman keras, walaupun dia tidak minum minuman keras, ya, paling enggak dia tahu, oh ini Johnny Walker, ya, oh ini namanya apa, Paloma, ini namanya apa, vodka, ini nama, faham dia.
walaupun dia tidak minum. Itu demikian. Karena apa? Teman dekatnya itu peminum. Ya. Kalau teman dekatnya pejudi, walaupun dia tidak judi, dia akan tahu nanti. Ya, oh ini namanya domino, ini namanya remi, ini kiu-kiu, ini lentrik, macam-macam. Dia tahu. Ya, itu. Walaupun dia tidak pernah judi, ya. Itu. Kalau teman dekatnya adalah pezina, walaupun dia tidak ikut zina, paling tidak dia tahu lokalisasi. Oh ini letaknya di sini, ini lokalisasi ini di sini, paham dia. Ya, itu demikian. Ini. Jadi teman dekat ini mempola. Makanya para ulama menasihatkan perbanyaklah teman yang baik. Ya, jadi nanti akan mempola dan untuk apa? Supaya kita ini mudah untuk memburu hidayah, mudah untuk mendapatkan hidayah. Itu demikian. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada yakni Ali bin Abi Thalib, ya, wallahi la yahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan hidayah sebab engkau wahai Ali seorang laki-laki, maka itu lebih baik dari kendaraan yang sangat bagus, onta yang sangat mahal. Ini humrun na'am. Ya, ada demikian. Kendaraan yang paling bagus waktu itu. Di sini maknanya apa? Hidayah itu yang punya Allah. Ya. Jadi kita itu sebab, maka kalau mencari hidayah, ya, itu harus lewat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Jadi jalannya tadi, yakni yang pertama kita harus hilangkan asobiyah. Yang kedua, yakni apa? Kita harus memilih teman-teman yang saleh, orang-orang yang baik. Maka nanti itu akan mempola kehidupan kita. Jangan sampai kita bergaul ya dengan mengambil teman dekat, teman curhat, orang-orang yang tidak paham terhadap agama, nanti dangkal ilmu kita tentang agama. Itu demikian. Maka kita harus punya lingkungan, kita harus punya teman, punya kelompok, yakni apa? Mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, sehingga apa? Kita mendapatkan hidayah juga. Itu demikian. Kemudian yakni dalam upaya memburu hidayah, kita juga harus perhatikan apa? Makanan yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita, ya, ke dalam perut kita, yang mau kita kasihkan kepada istri kita dan anak kita. Karena harta yang haram itu nanti akan menghalangi kita dari hidayah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahm nubitat minal haram, an-naru aula bih." Yakni daging manusia yang tumbuh dari harta yang haram. Maknanya apa? Sudah makan lama, tahu itu haram diterjang. Ya. Tahu itu dilarang oleh Allah Ta'ala diterjang. Ya. Sehingga apa? Tumbuh daging. Jadi al-lahm nubitat, yang tumbuh minal haram, dari darah haram, maka api neraka yang lebih dahulu. Maknanya api neraka dari orang ini sulit untuk masuk surga, sulit untuk mendapatkan hidayah. Dan ini dijelaskan ya, dalam wasiatnya Rasulullah kepada Ali, ya, ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu wa raqa qalbuh. Wahai Ali, orang yang di dalam mencari maisha kehidupannya dia pilih yang halal, ya, orang itu pertanda agamanya bersih. Wa raqa qalbuh, dan hatinya mudah diingatkan. Dikasih nasihat sedikit, begitu masuk ke telinganya sampai kepada hatinya, dan besoknya membawa perubahan dalam kehidupan. Waman akala syubahat, barang siapa yang makan harta yang tidak jelas, apakah ini halal, apakah ini haram, istabah alaihi dinuhu, agamanya juga tidak jelas orang ini. Karena apa? Dia tidak memperhatikan apa yang dia makan, dia tidak memperhatikan apa yang dia masukkan ke mulutnya dia.
Ya, pokoknya dapat ya sudah dimakan. Nah, itu demikian. Waman akalal haram, barang siapa yang makan harta yang haram, tahu jelas itu haram, tidak boleh. Al-Quran melarang khamar, Al-Quran melarang khinjir babi, Al-Quran melarang riba, Al-Quran melarang ini, melarang, diterjang itu. Ya, mata qalbu, hatinya mati. Ya, kalau hatinya mati, sulit menerima hidayah, tidak bisa dinasehati. Wa dha'ufa yaqinuhu, nanti keyakinannya, imannya melemah. Wa qallat ibadatu, dan ibadahnya pun sedikit asal-asalan. Itu berpengaruh semuanya. Ya, terhalang oleh hidayah, keyakinannya menurun, kemudian apa? Ibadahnya asal-asalan. Ibadah itu terasa beban, bukan satu kebutuhan. Kalau seorang mukmin, sholat ini kebutuhan, berjamaah itu kebutuhan, ngaji baca Al-Quran itu kebutuhan, zikir wirid itu dia masalah kebutuhan. Ini enggak, seolah-olah beban itu. Ya, baca Quran tiap hari enak-enaknya ngantuk, malam pagi ya baca Al-Quran, ya sholat berjamaah enak-enaknya apa jagongan cangkruk, ya dipanggil hayya 'alas sholat, datang ke masjid, ya ada demikian. Ini seolah-olah beban. Seorang muslim, seorang mukmin, sholat itu adalah satu kebutuhan, bukan satu beban. Ya, oleh karena itu, yakni penghalang-penghalang kita untuk memburu hidayah itu diantaranya harta yang haram. Itu demikian. Kemudian faya ma'asral ikhwani fidin azakumullah, yang paling penting diantaranya dalam bab memburu hidayah ini adalah ilmu. Bagaimana cara kita harus memburu hidayah? Kita harus pelajari. Kalau kita sudah tahu hidayah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, ini nanti yang petunjuk yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Ini petunjuk yang memahamkan kita arti kebahagiaan dunia sampai akhirat, tentang kehidupan yang sebenarnya dunia akhirat. Ya, kalau kita sudah tahu, maka kita cari, kita buru. Maka kita harus tahu jalan-jalan hidayah. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu hidayah, maknanya apa? Kita harus datangi ulama, orang yang alim. Tidak bisa kita hanya sekedar didatangi. Oleh karena itu terkenal, yakni satu satu perkataan di kalangan mereka ulama-ulama salaf, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu mendatangi, tidak didatangi. Lu apa enggak boleh Ustadz kita mendatangkan? Ya, jawabnya boleh. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga mendatangi, yakni para sahabat yang baru dia belajar Islam. Tapi setelah dia paham ilmu itu satu kebutuhan, dicari itu majelis-majelis taklim. Ya, wah saya ingin belajar bahasa Arab. Masa enggak bisa bahasa Inggris saja? Ada metode yang sangat baru di televisi itu berapa jam, berapa bulan itu sudah bisa, ya. Kenapa baca kitab kok enggak bisa? Al-Quran ini bahasa Arab. Kalau intelijen dari Eropa, Amerika mau masuk ke Timur Tengah, ya, untuk bisa membaca Arab gundul, bisa nulis Arab, ngomong Arab, cukup waktu 2 tahun mahir. Loh, kenapa kita tidak bisa? Ya, bahasanya para ulama, terus ulama itu bahasa Arab kayak gini semuanya. Loh, kalau kita tidak bisa, ya, saya sudah terapkan ini. Ternyata apa? Teman-teman 2 tahun, ya, ada yang kerjanya bengkel, ada yang dokter, ada yang macam-macam. Kerja, ya, belajar bahasa Arab 1 minggu 3 kali, 2 tahun sudah bisa baca kitab. Ini tidak masuk pesantren. Datang ke tempat saya, Ustaz ada waktu, ada kalau pagi silakan. Ya, mau datang monggo. Ya, itu. Sampai sekarang ada. Jadi teman-teman yang dulu saya bina di ITS waktu masih kuliah, sekarang punya anak 2, 3, itu masih belajar ke tempat saya, datang. Ya, ilmu didatangi, dicari hidayah itu. Karena apa? Kitab-kitabnya para ulama itu berbahasa Arab. Ya, tapi alhamdulillah sekarang banyak terjemahan. Ya, itu. Kitab besar-besar itu sudah diterjemahkan.
Lah sekarang tergantung kita mau ndak ya untuk mengeluarkan apa uangnya membeli buku-buku petunjuk itu ya. Nah, itu demikian. Kalau kita bisa beli resep masakan untuk supaya bisa masak enak kan begitu. Nah ini buku petunjuk untuk jalan ke surga itu supaya sholatnya diterima, supaya ibadahnya tidak sia-sia, dibeli itu buku itu ya, dipelajari, ditanyakan ya. Itu demikian. Jadi ilmu itu yang harus kita perhatikan. Itu demikian. Jadi kita yakni menuju ke seorang yang alim ulama untuk mendapatkan hidayah. Jadi wallahu taala alam. Di sini sudah 30 menit ya, barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Ada yang tanya monggo, ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Monggo silakan. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimanakah caranya kita bersolawat dengan cara yang benar? Maksudnya itu agar kita terhindar dari syirik, Bid'ah. dan lain-lain. Iya. Iya. Ada caranya, Ustaz. Iya. Kita biar terhindar dari hal seperti Iya. Iya, ini jalan hidayah. Ini memburu hidayah. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak. Salah satu memburu hidayah itu dengan jalan tanya, soal. Bagi yang tidak paham, kalau sampai mau ke Jakarta di tengah jalan tidak paham, tanya enggak? Apa diteruskan? Tanya dulu, biar tidak apa? Tersesat, kan demikian ya. Itu diantaranya jalan memburu hidayah itu dengan jalan tanya ya. Ini bagaimana bersolawat dengan benar ya, maka kembali kepada Rasul. Saya tadi ilmu ya, yang pertama yang itu yang saling sangat urgen itu ilmu ya. Ada demikian memburu hidayah itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kita harus bersolawat kepadamu ya Rasulullah ya. Rasul menjawab ya, Rasul mengatakan faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Fil a'lamina innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Itu ada 6 konteks, 6 redaksi. Sedangkan sholawat yang beredar itu hampir 70-an. Ya, nggak tahu yang lain itu siapa yang bikin. Ada Naria, ada Tafrijiyah, ada Munjiat, ada Fatih, sholawat Fatih, macam-macam. Ya, itu demikian. Dan ini kadang-kadang ya terjebak ke dalam kebid'ahan dan kesyirikan. Jadi kita tidak bahas ke sana. Yang jelas-jelas jalan selamat ya, itu kita mengikuti apa yang diajarkan Rasul kepada sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian sudah. Ya, nanti kalau kita mengatakan wah ini nanti mereka yang orang-orang ahlul bid'ah itu membela nanti, oh ini begini bilang dan sebagainya. Yang selamat itu mengikuti jalannya Rasul dan sahabat. Itu demikian, selesai ya. Itu jadi sholawat Ibrahimiyah itu demikian. Ada yang lain, monggo silakan. Ustaz mau tanya, monggo. kalau ada tentang puasa dikarenakan hamil itu di tahun lalu ya, tahun 2015. Nah, gimana caranya untuk ini bayar? Apakah fidyah, cukup fidyah saja atau ditambah dengan
puasa juga sampai terlewat di Ramadan yang kemarin ini Ustaz. Iya. 12. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Jadi begini, ini yang dimaksud pertanyaannya belum nyaur sudah menjumpai Ramadan ya, atau ya mau menjumpai Ramadan. Ini anu ya apa ini, disahur apa dibayar fidyah? Maka jawabnya, kalau memang mampu mengqadha nyaur ya diqadha, disahur. Tidak bayar fidyah. Ya, itu demikian. Tapi kalau umpamanya mau mau di sahur kemudian habis menyusui hamil lagi, ya itu demikian. Jadi belum sempat hamil lagi, terhalang lagi, ya ini, maka kalau itu dilakukan nanti akan menyulitkan yang ibunya dan juga anaknya, ya itu demikian. Maka itu boleh bayar fidyah. Kalau membayar fidyah sudah tidak perlu puasa lagi, karena hukum asal fidyah pertama kali puasa itu disyariatkan tidak langsung wajib puasa, tidak, tapi disuruh milih antara bayar fidyah dan puasa. Itu pertama kali, tahun pertama diwajibkannya puasa. Ini turunnya ayat tentang puasa kan tahun kedua Hijriah. Lah pada waktu pertama kali puasa itu tidak wajib langsung seperti kita, tidak boleh bayar fidyah, boleh puasa. Kalau sudah bayar fidyah tidak perlu puasa. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau sudah bayar fidyah tidak perlu puasa. Loh Ustadz, kalau umpamanya saya memang kalau pas hamil atau nyusui ini saya tidak kuat Ustadz, dan itu ada rukhsah, apa boleh walaupun tidak jumpai, apa boleh saya bayar fidyah tidak puasa? Jawabnya boleh, karena rukhsah itu termasuk ayat yang ada tapi hukumnya dimansukh. Iya, tentang alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Itu ayatnya ada. Orang yang mampu itu bayar fidyah. Itu maknanya oleh Ibnu Abbas, walaupun ayatnya ada tapi hukumnya dimansukh. Itu untuk untuk orang yang sudah tua, laki ataupun perempuan, atau wanita yang hamil ataupun menyusui. Jadi boleh tetap, tapi digunakan untuk itu. Ya, ini. Jadi maknanya ya boleh, ya. Itu kalau sudah bayar fidyah tidak perlu lagi puasa. Itu demikian. Ya, kalau puasa tidak perlu bayar fidyah. Wallahu taala a'lam. Kalau dijalankan dua-duanya gimana? Kan ada pemahaman kalau sudah membayar fidyah, terus ada yang mampu mengerjakan puasa, jadi bayar fidyah juga, bayar hutang puasanya juga. Iya. Karena kita masih mampu untuk membayar puasanya. Iya, itu ikhtiyat, hati-hati. Karena itu sebetulnya untuk orang yang jumpai Ramadan lagi. Ya, itu demikian. Itu hati-hatinya. Yang bayar fidyah, ya puasa, itu hanya pendapat ulama. Pendapat ulama, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya, itu hanya pendapat. Ya, wallahu taala a'lam. Monggo Bu, silakan. Ustaz, yang fidyah tadi itu hitungannya bagaimana ya Ustaz kalau mau bayar fidyah? Iya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fidyah itu seperti sahabat Anas bin Malik ketika di masa tuanya tidak bisa puasa 1 bulan penuh karena sudah tua, mengundang orang 30 dikasih makan kenyang selesai untuk 1 bulan. Ya, ngundang orang diajak makan karena fidyah ta'am itu ngasih makan. Kemudian kalau umpamanya bahan mentah Ustadz, apa bisa? Maka jawabnya bisa karena para ulama membolehkan. Ya, di situ. Jadi ya berapa ukurannya? Ya kira-kira ya kurang lebih 6 on ya beras ya, untuk sekali itu 6 on. Kemudian ya dikasih, mungkin bisa kasih indomie atau telur asin untuk ikannya itu gitu. Karena apa?
Kalau dikiaskan dengan korma itu bisa dimakan langsung. Kalau beras bisa enggak kira-kira? Orang kalau kita makan nasi tok mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin. Ya, ngasih fidyah pun kalau berupa makanan. Kalau kita biasa makan kita itu nasi padang, jangan ngasih fidyah itu nasi pecel, jangan. Ya nasi padang ukuran kita makan sehari-hari. Begitu pula kalau berupa apa? Bahan mentah, jangan dikasih beras tok, orang dikasih beras tok itu begitu. Oh, ini alasannya para ulama yang dimaksud hukum asalnya itu makanan. Yang lebih baik itu yang ngasih makanan seperti sahabat. Makanya lebih baiknya itu ya umpamanya beras ya dikasih indomie atau telur satu kan gitu ya, indomie satu telur satu. Jadi telurnya 30, indominya 30 kan begitu ya. Jadi itu berasnya 6 on misalnya itu kita kasihkan kepada mereka. Itu. Jadi selama itu diberikan setiap orang satu orang 30 itu lah, ini ulama beda pendapat. Terserah mau dikasihkan satu orang ini memang fakir miskin, kasih ini jatahnya untuk 30 orang. Ya kasihkan, tidak apa-apa. Ya, lalu demikian. Jadi yang lebih ringkes simpel itu berikan bungkus nasi padang dengan minuman, kasihkan fakir miskin. Itu yang paling ringkes. Ya sekarang ini enak sebetulnya. Wallahu taala alam. Ada yang lain, monggo silakan. Monggo. Pak Ustaz, ini pertanyaan tadi katanya cari hidayah ya. Iya. Saya ini terus terang awam soal Syiah. Iya. Bisa dijelaskan soal Syiah itu seperti apa? Syiah itu aliran sesat yang sangat tua. Munculnya di zaman setelah wafatnya Rasul. Yang membidani lahirnya Syiah Abdullah bin Saba. Ya. Itu demikian. Oleh karena itu ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi, Abdullah bin Saba itu Yahudi, itu banyak kesamaannya antara Syiah dengan Yahudi, ajaran Yahudi. Itu demikian. Dia Syiah itu syiar yang digunakan dakwah yang pertama, dia adalah pengikutnya Ahlul Bait. Kami ini pengikutnya keluarga Rasul, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan anak turun Husain. Ini yang masuk Indonesia itu Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imam 12 yang asalnya dari Iran. Dia di dalam menyampaikan Syiah ini, dia dakwanya di masyarakat ini, dia mengaku pengikutnya Ahlul Bait. Kenapa? Biar orang tertarik. Setelah itu dicekoi sejarah palsu. Sejarah palsu misal sahabat itu merampas kekhalifahan Ali. Seharusnya setelah Rasul wafat itu yang jadi khalifah Ali, ya, ini dirampas sama para sahabat khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Oleh karena itu saking bencinya Syiah ini ada doa melaknat sahabat. Ini. Jadi dicekoi sejarah palsu, misalkan aja Abu Bakar merampas tanah warisannya Fatimah, tanah Fadak itu waktu perang Khaybar itu dirampas, dimasukkan Baitul Mal sama Abu Bakar. Nah, seolah-olah terdolimi. Bahkan sahabat Abu Bakar dengan Umar ini menyiksa Fatimah, ditendang sampai tulang rusuknya patah, sampai keguguran anaknya yang bernama Muhsin. Ya, kalau kita dengarkan cerita yang kayak gitu itu apa kita enggak benci sama sahabat? Memang ajaran Syiah itu intinya mengkafirkan sahabat. Lah kenapa kok mengkafirkan? Kalau sahabat tidak dikafirkan, Syiah tidak bisa bikin ajaran agama baru. Karena ada saksinya, sahabat ini satu mata rantai sejarah. Tidak mungkin kita nerima Islam tanpa sahabat, kan begitu. Kalau Syiah beda dengan kita, Syiah itu ujung kaki sampai ujung rambut beda dengan kita. Makanya disebut agama Syiah, bukan madhab Syiah. Itu demikian. Ujung kaki, ujung rambut beda. Kelihatan sama itu ada ajaran namanya taqiyah, pura-pura. Itu demikian. Jadi pertama ngakunya pengikut Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait tidak begitu. Ya. Yang kedua, orang ini dicekoi sejarah palsu untuk memusuhi sahabat, mengatakan Quran tidak asli lagi. Ya.
Nah, itu demikian. Ketiga, ditebarkan subhat, pengkaburan, dicuci otaknya. Contoh, ya, kalau orang udah masuk Syiah, Abu Hurairah itu ketemu Rasul berapa tahun? 5 tahun. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu berapa? 5.000 berapa hadis? Ali ketemu Rasul berapa tahun mulai kecil sampai meninggal? Hadisnya cuma berapa? 500 berapa? Bukankah penipu? Loh, kalau kita tidak paham tentang sejarah, tidak paham tentang sahabat, kemakan kita. Loh, kalau Abu Hurairah sudah jatuh, Abu Hurairah itu pendusta, tukang kafir, tukang bohong, hancur itu hadis-hadis semuanya itu. Bukhari, Muslim, hancur itu. Itu di brainwashing. Ketiga, keempat baru diajari dendam. Makanya kalau Syiah menang, Syiah berhasil merebut kekuasaan, dibantai seperti di Suriah, ya, seperti di Irak. Ada yang namanya orang di Irak itu ya, waktu saya ngisi Syiah di mana di Masjid Mujahidin Perak itu ya, itu ada tamu dari Irak, sekolah S2 kalau S3 di mana di ITS ini. Dia memberikan kesaksian di Irak itu ya, jalan-jalan akses menuju Ahlussunnah ini dihancurkan sama pemerintah, orang-orang Syiah, dialahkan menuju daerah-daerah Syiah. Di situ di-sweeping. Jadi orang naik mobil itu dilihat KTP-nya. Kalau ada yang namanya Abu Bakar, ditembak di tempat, disiksa. Yang namanya Aisyah diperkosa. Anak kecil namanya gara-gara namanya Umar ini dibelah dadanya, jeroannya diambil. Itu Syiah. Karena dia di Indonesia ini masih apa? Masih minoritas, dia masih taqiyah. Makanya pemerintah Malaysia itu langsung memburu Syiah. Ada polisi khusus. Seperti kalau Indonesia ini Densus 88 anti teror, di sana ada polisi khusus anti Syiah. Karena apa? Kalau negara itu ada Syiahnya. Sudah. Makanya sekarang di Timur Tengah Yahudi, Israel ongkang-ongkang, tidak perlu ngelawan umat Islam, cukup Syiah. Makanya didanai besar. Iran itu uang dari mana? Eropa, dari Amerika. Itu persenjataan terus digerojok untuk menghancurkan umat Islam di Suriah dan Irak. Ini kalau Irak kena, Yaman itu juga karena Yaman, karena mereka hendak merebut apa Haramain, Masjidil Haram dan apa Masjid Nabawi. Yang dekat adalah Yaman. Yaman dipersenjatai. Ya, itu Al-Houthi itu disenjatai oleh mereka, dididik militer di Iran, kemudian dipulangkan. Ya, itu demikian, itu Syiah. Jadi Syiah itu dengan kita bumi langit, semuanya tidak sama. Ya, syahadatnya tidak sama, rukun Islamnya tidak sama, rukun imannya tidak sama. Kelihatan sama taqiyah. Sekali lagi hati-hati. Syiah itu ada taqiyah, pura-pura, bunglon kalau orang Surabaya. Tahu bunglon ya? Jadi kalau mencelok untuk meniwit hijau jadi hijau, nek mencelok itu begitu bunglon. Ya, itu sangat hati-hati. Syiah tidak bisa dikenali lewat jenggotnya, lewat apa pakaiannya tidak bisa. Dari mana kenal Syiah? Syiah itu dari bau mulutnya. Abape Syiah itu. Ya, kok tahu? Iya, kalau dia nyela sahabat, kalau dia meragukan Quran, kalau dia suka gini apa ngantem ulama-ulama, itu ciri-cirinya Syiah. Bau mulutnya Syiah itu begitu. Memojokkan sahabat. Ini apa Abu Hurairah? Apa Imam Syafi'i itu gini nih. Ah, itu begitu. Ya, dan suka memalsukan sejarah. Itu. Jadi memutarbalikkan sejarah. Makanya umat Islam yang tidak tahu banyak sejarah Islam pasti termakan oleh Syiah. Ya, itu demikian. Sejarahnya khususnya sejarahnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar menjelang detik-detik meninggalnya Rasul itu banyak dipalsukan oleh mereka. Itu. Jadi terkesan apa? Sahabat ini mendolimi Ali. Seharusnya setelah Rasul wafat itu yang jadi Khalifah Ali direbut sama Abu Bakar. Jadi seperti terjadi apa? Permusuhan, peranu di dalam sahabat sendiri. Padahal tidak demikian Islam. Ya, itu demikian. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebentar Bu ya. Ini ada yang tanya. Monggo. Yang pertama untuk cara mengetahui secara spesifik seseorang mendapatkan hidayah. Iya. Yang kedua, apakah ada kemungkinan setelah mendapatkan hidayah setelah menuju kemaksiatan? Terus tambahan lagi Ustaz. Apakah Iya. ada dalilnya jika seseorang sudah meninggal dapat mendoakan yang? Iya.
Jadi hidayah itu iman. Jadi orang cirinya kalau mendapat itu imannya sudah berubah, dekatnya kepada Allah, ya, fahamnya dia kepada agama itu beda. Ya, Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Taala jalan ke surga. Maka di sini orang yang mampu melangkahkan kakinya ke majelis taklim ini sebagai tanda-tanda dia orang itu mendapatkan hidayah. Akhirnya demikian, orang yang mampu ngaji, yang asalnya tidak pernah ngaji jadi ngaji, yang asalnya ilmunya kurang jadi bertambah, itu ciri-cirinya orang mendapatkan, nah, ciri-cirinya ahli surga itu begitu. Ya, akhirnya demikian, ini orang-orang yang mendapatkan hidayah, meraih hidayah. Yang asalnya tidak pernah sholat jamaah, yang asalnya tidak pernah buka Quran, sekarang buka Quran, beli Quran, belajar, beli buku-buku agama. Nah, itu begitu. Itu ciri-cirinya. Apa nanti yang namanya hidayah itu kan iman. Apa iman bisa turun? Bisa. Anjlok bisa. Ya, bahkan apa? Iman itu menghilang bisa. Ya, itu gitu. Oleh karena itu kita harus tahu ilmu-ilmu untuk menjaga keimanan itu, menjaga hidayah istilahnya. Hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Taala, makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau belokkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri petunjuk, engkau beri hidayah kami. Loh, itu begitu. Ya. Ada orang itu, makanya Rasul katakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya hanyalah amal perbuatan orang itu tergantung akhirnya. Makanya hidayah ini harus dijaga. Tidak hanya kita memahami, memburu hidayah, tidak hanya kita itu mengetahui tempat-tempat hidayah, jalan-jalan yang itu, tapi juga dijaga hidayah itu jangan sampai hilang. Ya, itu demikian. Makanya diantaranya ya teman yang baik, lingkungan yang baik itu untuk menjaga hidayah. Itu demikian. Jadi tidak jauh dari majelis taklim. Itu demikian. Ya. Kalau sendirian, setan ini paling senang orang menyendiri itu. Jadi kita kalau ingin hidayah kita tetap jangan menyendiri kita. Harus kumpul sama orang yang soleh, harus berteman dengan orang soleh, harus cari majelis Jangan sampai tidak cari majelis taklim. Ya, tanya mana majelis taklim yang dekat. Oh sini, rumah saya sini mana? Sini. Ngaji sunnah yang mana? Sini. Itu dicari. Ya, itu demikian. Monggo Bu. Oh yang tiga. Yang tadi diukur fidyah 6 on. Iya. Kalau kita ambil praktisnya diserahkan uang aja gimana Ustaz? Uang itu kalau jenengan itu wakil ke orang ya, misalkan ke saya, Ustadz tolong ini bagikan ngasih uang boleh, tapi kalau ke orangnya langsung tidak boleh, karena itu bukan zakat mal. Fidyatun ta'amul miskin, fidyah ngasih makan orang. Seperti kita ke panitia ya mau bayar fitrah, zakat fitrah itu kan harus dengan beras, dengan apa? Makanan ke panitia boleh pakai uang, ini berapa kilo, 2,5 kilo atau 3 kilo, berapa, 3 kilo sekian kasih uang boleh. Tapi panitia kalau ngasihkan ke mustahik yang berhak wajib dengan beras, ya itu demikian. Ya, monggo yang ketiga tadi silakan. Apakah dalilnya jika seseorang sudah meninggal, ya, meninggal dapat mendoakan kepada yang orang yang meninggal dapat mendoakan orang yang hidup. Ya, ini. Jadi dalil utamanya ini, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila min salasin. Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya dengan orang hidup, dengan kehidupan dunia. Putus sudah. Ya, itu putus. Kecuali ada dalil. Anak soleh mendoakan orang tua, ada orang yang sudah orang tua. Itu boleh. Ya, masih masuk. Kemudian apa? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, kita ngajari orang itu mau sholat, selama orang itu sholat walaupun kita sudah meninggal masuk pahalanya. Itu dengan dalil. Jadi hukum asalnya terputus kecuali dengan dalil. Apakah ada dalilnya orang mati kemudian bisa mendoakan orang hidup? Ya, itu demikian.
maka wallahu ta'ala bis-shawab. Ya, wallahu ta'ala ya wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kalau ada dalilnya maka kita yakini, kalau tidak ya tidak. Itu demikian. Tapi kalau permintaannya orang-orang yang meninggal nanti di akhirat itu ada. Itu namanya syafaat nanti. Kalau sudah di akhirat nanti. Sama-sama saya punya teman soleh. Ya, saya dulu punya teman sak kerja ngaji bareng di majelis taklim, di mana di Geraha SA misalkan aja, ya itu kemana teman saya dekat itu masuk neraka. Ya Allah, saya tidak akan masuk surga ya kalau teman saya tidak dibawa ke sini. Dibawa itu sampai ditanya sama malaikat, ini orang ini masuk surga, ini sudah di neraka kok dimasukkan surga, ini karena apa? Saudaranya ada yang mati di jalan Allah, tidak ada. Apa orang tuanya ini tidak ada? Karena apa? Karena temannya. Lah itu di antara itu ada. Ya nanti ya, kalau di dunia ini wallahu taala alam. Saya tidak tahu dalilnya. Tapi nanti kalau di akhirat itu ada. Itu namanya syafaat. Itu demikian. Nanti. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, carilah teman-teman yang baik di dunia, perbanyaklah teman yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu. Itu perbanyaklah. Itu nanti di akhirat itu bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Amun ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.